tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal atau biasa disingkat TPPU, TPPT, dan PPSPM merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF telah mengeluarkan salah satu rekomendasi yang mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU, TPPT, PPSPM di secara nasional dan juga secara sektoral. Sebagai pemenuhan atas rekomendasi FATF tersebut, serta melihat kebutuhan di sektor jasa keuangan, untuk pertama kalinya pada tahun 2017, OJK telah menerbitkan dokumen penilaian risiko sektoral atau SRA TPPU di sektor jasa keuangan yang terkait dengan 5 jenis industri di sektor jasa keuangan, yaitu bank umum, manajer investasi, perusahaan efek, asuransi jiwa, dan perusahaan pembiayaan. Kemudian dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU dan TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018, serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK pada tahun 2019, OJK kembali menerbitkan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT di SJK. Selanjutnya, dengan perkembangan rezim internasional yang mulai memperhatikan risiko PPSPM, serta mulai munculnya risiko PPSPM secara global, regional, dan domestik, maka OJK memandang perlu untuk melakukan pengkinian terhadap hasil penilaian risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen SRA TPPU, TPPT, dan PPSPM di sektor jasa keuangan tahun 2021. 1. Berdasarkan SRA tahun 2021 tersebut, didapati peta risiko TPPU bagi bank umum sebagai berikut. A. Korupsi, penipuan, dan narkotika menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi. B. Pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya, dan wirausaha atau wira swasta menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah partai politik. C. Transfer dana dalam negeri dan layanan prioritas atau wealth management menjadi jenis produk, jasa, layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai TPPU. D. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi area geografis atau wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU. E. Transaksi tunai atau cash melalui teller atau petugas bank lainnya menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU. 2. Peta risiko TPPU bagi BPRS adalah sebagai berikut. A. Pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah partai politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada BPRS. B. Sementara untuk tindak pidana asal, produk, jasa, layanan, area geografis atau wilayah provinsi, dan metode transaksi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada BPRS. 3. Peta risiko TPPU bagi manajer investasi adalah sebagai berikut. A. Korupsi menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi. B. Pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah partai politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada manajer investasi. C. DKI Jakarta menjadi area geografis atau wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU. D. Tidak ada produk, jasa, layanan, serta metode transaksi yang berisiko tinggi TPPU pada manajer investasi. 4. Peta risiko TPPU bagi perusahaan efek adalah sebagai berikut.
A. Korupsi menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi. B. Karyawan swasta, wirausaha, wira swasta, dan pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dan melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah perseroan terbatas, partai politik, koperasi, dan badan hukum asing. Kemudian, jenis bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas jasa lainnya. C. Efek bersifat ekuitas menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan produk. A. Pasar reguler dan pasar negosiasi free of payment menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan jenis pasar. Transaksi reguler menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan layanan. D. DKI Jakarta menjadi area geografis atau wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU. E. Remote menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU. Lima, peta risiko TPPU bagi perusahaan asuransi jiwa adalah sebagai berikut. A. Korupsi menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi. B. Wirausaha atau wira swasta dan pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah perseroan terbatas dan partai politik. C. Unit link menjadi jenis produk, jasa, layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU. D. DKI Jakarta menjadi area geografis atau wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU. E. Electronic banking, transfer bank, auto debit, ATM, e-banking atau mobile banking, dan sebagainya menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU. 6. Peta risiko TPPU bagi perusahaan pembiayaan adalah sebagai berikut. A. Korupsi menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi. B. Pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah perseroan terbatas dan partai politik. C. Produk pembiayaan multiguna berupa pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau financing installment menjadi jenis produk, jasa, layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU. D. DKI Jakarta menjadi area geografis atau wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. E. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada perusahaan pembiayaan. 7. Hasil penilaian risiko TPPU pada perusahaan pergadaian adalah sebagai berikut. A. Korupsi menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi. B. Pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah partai politik. C. DKI Jakarta menjadi area geografis atau wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU. D. Tidak ada produk, jasa, layanan, dan metode transaksi yang berisiko tinggi TPPU pada perusahaan pergadaian. Adapun risiko TPPT di sektor jasa keuangan berdasarkan SRA tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Bank umum menjadi industri di SJK yang berisiko tinggi dijadikan sebagai sarana TPPT. 2. Tabungan dan kartu debit pada bank umum menjadi jenis produk, jasa, layanan yang berisiko tinggi dijadikan sebagai sarana TPPT. 3. DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat menjadi area geografis atau wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPT. 4. Pegawai swasta dan wirausaha atau wira swasta
menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPT. Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak PPSPM, dapat disimpulkan bahwa secara umum di Indonesia belum ditemukan risiko PPSPM secara nyata. Namun demikian, OJK selalu mendorong agar PJK tetap melakukan antisipasi terhadap perkembangan risiko PPSPM di sektor jasa keuangan. Seluruh pihak perlu memahami bahwa SRA bukanlah tujuan akhir dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, PPSPM. SRA merupakan sebuah alat untuk membantu meningkatkan pengetahuan tentang risiko yang terjadi di suatu sektor tertentu. SRA merupakan alat bantu yang dapat memandu seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, PPSPM secara efektif dan efisien. Temuan SRA, TPPU, TPPT, PPSPM tahun 2021 akan menjadi masukan utama bagi OJK selaku lembaga pengawas dan pengatur dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko. Dalam aspek pengaturan, informasi tentang risiko dalam SRA, TPPU, TPPT, PPSPM tahun 2021 akan berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan kerentanan di sektor yang terkait dengan kerangka peraturan atau pedoman pelaksanaan. Pengetahuan mengenai pemetaan risiko ini akan memungkinkan OJK untuk memfokuskan kegiatan penyusunan kebijakannya dalam rangka mengatasi kekurangan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, PPSPM. Dalam aspek pengawasan, temuan dalam SRA, TPPU, TPPT, PPSPM tahun 2021 merupakan masukan penting untuk mengartikulasikan kegiatan pengawasan ke area yang paling berisiko digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, PPSPM. Dengan informasi tentang risiko dalam SRA, TPPU, TPPT, PPSPM tahun 2021, pengawas dapat mengartikulasikan rencana spesifik di sektor jasa keuangan, termasuk prioritas dan sumber daya yang dialokasikan untuk setiap area, serta jadwal kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Selain itu, kehadiran SRA akan membantu PJK dalam melaksanakan pasal 2 POJK APU PPT yang mewajibkan PJK dalam mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, PPSPM terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi atau delivery channels. Di mana dalam proses identifikasi, penilaian, dan peningkatan pemahaman tersebut, PJK diwajibkan untuk menjadikan SRA sebagai salah satu referensi atau acuan. Dengan adanya SRA, PJK diharapkan dapat segera menindaklanjutinya dengan melakukan penyusunan Individual Risk Assessment atau IRA. Kehadiran SRA, TPPU, TPPT, PPSPM di sektor jasa keuangan tahun 2021 akan mendorong penguatan rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, PPSPM di Indonesia.